Halo, ketemu lagi bersama saya Bonda di Inspiral Talk. Wah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan ngobrol bareng anak muda ini yang udah binder dan lah kayak ngerasain jadi juara kelas udah biasa. Wah, jadi anak sekolah juga udah biasa. Gitu. Terus kerja di multinational company juga udah biasa, bikin bisnis sendiri juga udah biasa, pitching kemana-mana juga udah biasa. Dan yang pengen saya bahas, tapi orang udah biasa tuh ngomongin dia as a businessman gitu, as a consultant, itu udah biasa, as a professional udah biasa. Kita pengen ngomongin yang biasa. Satu sisi yang jarang dilihat orang dan jarang ditunjukkan oleh dirinya, yaitu bagaimana perjuangan beliau untuk pakai dulu nggak apa ya, kayak orang tua, perjuangan dia untuk membebaskan Yogyakarta dari rentenir. Nah, jadi kalau dulu orang Jogja itu pakai bambu runcing lawan Belanda, dan ini kita pakai sesuatu untuk membebaskan Yogyakarta dari rentenir, mengusir rentenir dari tanah Jogja, pergi. Kita akan ketemu dengan Mas Gufron Mustaqim. Wah, iya udah kelihatan. Oke, kita akan ketemu tentang ngomong tentang kajianmu. Gimana kabarnya? Iya, boleh. Sebelum ngomongin gimana? Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Bang? Sehat-sehat juga. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Udah batal ya? Tadi maghrib. Oh, udah batal. Mungkin ya ditanya kayak gitu mau jawab jujur susah. Oke. Dulu di Mualimin ya, Bre? Iya, dulu mondok di Mualimin 6 tahun. 6 tahun dari. Iya, jadi dari SMP, dari Sanawiyah sampai Aliyah 6 tahun. Oke, kalau Mualimin itu gimana sih? Ada TK SD-nya atau? Oh enggak, jadi TK-nya saya TK Aisyah Husnul Alfal, terus kemudian SD-nya SD Muhammadiyah. Nah, mondoknya itu di Mualimin 6 tahun. Orang tua memang dari Muhammadiyah atau? Oh iya, jadi emang saya lahir itu langsung Muhammadiyah. Langsung ada logonya Matahari Samsudin di sini ya. Soalnya lahirnya di rumah sakit di klinik Aisyah juga kan. Iya. Jadi lahir Muhammadiyah. Iya, lahir Muhammadiyah. Langsung punya KTA nih. Oh iya. Tapi pergaulannya internasional ya. Oke. Yang menarik ya, saya ingat banget itu ceritanya Gufron itu di bukunya itu yang merah apa namanya? Nusantara ya. Iya, betul. Nusantara itu tulisan kompilasi dan blognya itu kehidup di mana Mas Gufron itu merasa paling hidup fulfill, fulfill itu waktu mondok. Iya, ya. Betul. Karena di situ kayak sempat belajar, ada waktunya rajin duha. Sekarang masih belajar ya? Alhamdulillah. Ya. Rajin puasa gitu kan. Hidupnya ada teratur gitu tuh. Itu bisa di-share itu. Kenapa kamu merasa waktu di pondok waktu kayak oke, this is my life nih. Soalnya sesederhana seimbang antara kehidupan kehidupan untuk menumbuh kembangkan dari segi otak intelektual, dari segi hati, dan juga dari segi fisik, jasmani. Jadi seimbang gitu. Sehingga kemudian merasa kalau segala hal yang seimbang kan nyaman ya, tenang gitu. Ya itu yang tak rasakan dulu dan pengen selalu tak ulangi lagi ya. Jaga. Dan ini sudah tercapai lagi. Ya, lagi ya. Rahasia. Kalau di pondok itu gimana sih? Kayak seorang Gufron di pondok itu apakah yang termasuk tipikal rajin atau yang sering diapalin Pak Kiainya gitu atau yang suka ngambil sendal atau yang gimana kalau di pondok? Ya kalau yang jelas di Mualimin itu kan apa namanya saya dulu di pondok gimana ya, kan banyak ini sih, kalau pinter ya jelas ya. Rada sombong. Maksudnya kalau dari ini bukan sombong tapi iya, bersyukur nikmat. Tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah. Nah, tapi kalau dari segi ini banyak hal yang tak ikuti yang masuk akal aja. Maksudnya misalnya pernah ada kebijakan misalnya harus pakai sepatu kok hitam gitu kan. Nah itu termasuk yang nggak ikut, nggak nurut, nggak masuk akal. Apa hubungannya sepatu rotak gitu. Sepatu roh akhlak nggak ada hubungannya kan. Nah, makanya nggak diikuti. Jadi rebelnya gimana itu? Ya ketika berangkat itu yang lain itu pada pakai sepatu hitam semua. Waktu itu saya nggak pakai sepatu hitam, jadi pakai sepatu cat biasa gitu. Nah, yang lain tuh pada dihukum di push up, tapi waktu itu saya nggak dihukum apa-apa.
Soalnya pas itu semacam jadi ketua IPM atau istilahnya OSIS, ketua OSIS lah. Ikatan pelajar ya. Iya, jadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Mualimin atau ketua OSIS kalau di SMA umum. Ya, sehingga gurunya sungkan kalau mau menghukum. Iya. Ketua IPM keren juga nih, rebel juga nih. Ya nggak masuk akal malah diikuti. Iya kan? Jadi itu diterapin di organisasi waktu ketua IPM bikin hal-hal yang masuk akal ya. Iya, termasuk hal-hal yang misalnya breakthrough yang tak lakukan misalnya dulu itu kegiatan-kegiatan atau program-programnya itu sangat inward looking, sangat hanya untuk internal. Padahal sebagai remaja, kemudian kita pengen eksis ya. Pengen eksis di mata pelajar-pelajar di Yogyakarta yang lain. Maka kemudian kita pertama bukan eksis, pengen tahadus gini mana? eksis pengen buat program juga untuk dunia luar sehingga mereka kenal kita. Mereka tahu kalau kita itu punya berbagai macam keunggulan dan kayaknya waktu itu termasuk IPM angkatan awal untuk kemudian bisa menyelenggarakan acara-acara untuk eksternal gitu. Jadi lumayan. Waktu itu ngadain lomba debat bahasa Inggris. Ya, SDY yang tuan rumahnya Mualimin. Keren. Dan diikuti ramai banget. Waktu itu termasuk yang salah satu penyelenggara event debat bahasa Inggris untuk anak SMA yang termasuk yang paling profesional lah pengelolaannya. Jadi pioner ya. Iya. Dulu memang bukan suka bikin breakthrough. Jadi di Mualimin sudah rebel gitu. Sekarang tinggal di Sedayu. Saking breakthrough-nya sampai Mualimin ikut pindah ke Sedayu. Gak tahu itu kebetulan atau ngikuti saya ya. Tapi yang jelas saya punya rumah di situ dulu daripada Mualimin. Iya, jadi rumah di Sedayu terus tahu-tahu belakangnya. Iya betul. Dibangun Mualimin itu mungkin 10 hektar Mualimin ya. Wah, ini mungkin Mas Gubran kemana? Ke Sedayu. Pasti sudah ada pemikiran itu kenapa harus Sedayu. Mualimin ikut tuh. Aku bukan yang ngomong loh ya. Oh iya. Tapi ya pengen ngomong itu kan sebenarnya. Aku wakilkan. Nah, kalau ini di Mualimin itu kayak sudah mulai kepikiran ini nggak sih? Waktu di Mualimin itu kepikiran aku pengen melawan rektor di Jogja. Aku pengen jadi multinational company, aku bikin startup itu udah mulai kepikiran itu kayak atau masih? Jadi dulu sejak kelas 1 sanawi ya atau kelas 1 pondok itu hadis pertama yang dipelajari adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Tahu nggak artinya? Baik-baiknya Anas, itu yang bermanfaat bagi Anas yang lain. Iya betul. Sebaik-baik manusia adalah yang paling yang bermanfaat buat yang lain. Aku bisa tahu kenapa, karena TK-nya Aisyah. Oh iya, TK apa ya? Muhammadiyah cuma sampai TK. Nah itu, jadi sehingga itu sampai sekarang tak ingat loh. Baru mulai pondok belajar hadis tentang itu, khairun nasi anfa'uhum linnas, sehingga terpatri di hati dan pikiran sampai sekarang gitu, bahwa di berbagai macam kondisi kita harus menyempatkan diri untuk berbuat manfaat. Dan apa namanya ya, ketika itu kan bisa macam-macam. Ketika di organisasi dulu IPM ya berbuat manfaatnya dengan misalnya mencoba membuat program yang internal eksternal, yang eksternal kemudian faedahnya, manfaatnya kemudian Mualimin bisa semakin dikenal di pelajar-pelajar DIY, terus kemudian bisa menarik anak jadi sekolah-sekolah incaran anak-anak SD ya, macam-macam. Terus kemudian kalau dari kegiatan-kegiatan internal banyaklah program untuk melatih kepemimpinan anak-anak Mualimin, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan perkaderan yang kita lakukan. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah manfaat. Manfaat apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu, waktu, tenaga yang kita miliki sekarang. Sehingga bisa sekarang dengar-dengar pengen nikah ya, biar bisa khairun nas tadi itu ya. Biar lebih komplit ya. Biar lebih komplit. Nah, mulai masuk ini kepikiran bikin kajianmu ini gimana? Jadi sebenarnya waktu itu kan habis renovasi rumah itu tahun 2016 ya Pak. 2016an renovasi rumah, terus ya, di Sedayu. Terus 2017 kan kalau misalnya nggak dipakai kan sepi ya rumahnya, jadi nggak pengen biar rumahnya itu berkah, jadi untuk kegiatan-kegiatan positif termasuk sehingga kemudian muncul ide, wah bagus kayaknya kalau rumah ini jadikan tempat untuk acara pengajian rutin. Iya. Awalnya di pemikiran itu sederhana itu aja. Jadi rumah sudah berdiri bagus, sayang kalau kosong, kepikiran jadi iya betul, biar dapat berkah gitu, sehingga
pengen ada pengajian rutin yang pakai di rumah ini gitu. Lalu kemudian lanjut, kemudian berpikir pengajian apa yang pengen tak buat. Nah, kan udah kebiasa tentang ini kan, tentang metodologi membuat sebuah project atau bisnis kan harus diawali dengan problem. Lalu kemudian waktu itu berpikir tentang problem di sekitar kita itu apa yang masih marak, sudah banyak dicoba diselesaikan tapi belum berhasil. Tentang rentenir itu ternyata. Jadi di DIY ini rentenirnya sangat marak sekali, sangat banyak sekali. Jadi apa namanya? Pasar-pasar gitu. Terutama di pasar-pasar. Jadi rentenir kan targetnya adalah ibu-ibu yang punya usaha kecil, punya warung, jualan di pasar. Itu kemudian dipinjami uang 500.000 misalnya atau 1 juta, tapi nanti mengembalikannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dan lain sebagainya. Jadi berlipat-lipat sehingga kan awalnya apa namanya membantu tapi akhirnya menjerat kan. Iya, karena keuntungannya mau di-store untuk rentenir. Atau bahkan mengurangi pokok yang di pokok modal untuk digelar usaha sehingga kemudian apa namanya kesejahteraannya kok kurang begitu terangkat gitu loh. Karena di DIY itu berdasarkan data ini apa namanya dari BPS tentang koefisien gini. Jadi kan timbangan antara yang kaya dan miskin itu sangat tinggi, di atas rata-rata nasional di angka 0,39 kalau nggak salah. Padahal rata-rata nasional itu di angka 0,36. Jadi itu udah darurat karena kalau udah melebihi angka 0,4 tuh udah emang timpang banget. Ketimpangan itu bisa nanti berujung banyak hal, termasuk diantaranya adalah konflik sosial. Efek itu termasuk kenakalan remaja juga. Bisa kenakalan remaja sebenarnya kalau dilihat dari sumber-sumbernya bisa jadi karena memang nggak terurus kan, nggak terurus oleh keluarganya dan mungkin saja keluarga yang kurang sejahtera gitu misalnya. Karena yang mereka ekonomi kurang mampu pengen cari perhatian kayak mereka yang kaya-kaya kan do something buat caper gitu ya. Iya bisa jadi seperti itu. Intinya banyak sekali konflik yang bisa diciptakan karena ketimpangan. Dan salah satu sumbernya itu adalah rentenir yang masih berkeliaran di sekitar kita. Karena malah menghisap, bukan memberdayakan. Lalu kemudian membuat ya wes kalau gitu kita membuat pengajian tapi ada unsur pemberdayaan juga. Jadi kita undang ibu-ibu yang memang punya usaha untuk usahanya usaha rumahan, usaha kecil gitu, untuk pengajian rutin setiap pekan, setiap hari Sabtu waktu itu di tempat di rumahku. Lalu kemudian nanti di absen yang rajin datang nanti bisa dapat pinjaman modal. Jadi bukan hibah ya, tapi pinjaman. Artinya mereka diberikan pinjaman 500.000 atau 1 juta sampai 3 juta gitu. Lalu kemudian mereka membayar angsuran setiap minggu juga di pengajian tersebut. Nah ternyata program ini apa namanya menarik beberapa orang lain di kampung-kampung sebelah gitu. Lalu kemudian ternyata mulai apa namanya viral lah. Ya semacam seperti itu sehingga kemudian ada beberapa yang ingin melakukan yang sama terus kemudian kita buka kajian di sana. Ada sekitar 16 atau 20 majelis sekarang itu yang kita bina dan itu sekarang apa namanya base-nya sekarang di masjid-masjid. Artinya bukan di rumah. Ya. Sudah di masjid. Betul ya? di masjid-masjid itu. Nah sebenarnya bagi jamaah kita yang ketika usahanya semakin maju gitu terus butuh pinjaman yang lebih besar nanti bisa melalui kajianmu juga. Nanti kan kajianmu punya kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan. Nah itu kita punya surat sakti. Surat sakti yang kemudian dengan surat saktinya ini insya Allah mempermudah untuk kemudian jamaah kita untuk mengakses pinjaman di lembaga keuangan yang sudah jadi mitra kita. Jadi apa namanya pinjaman di atas 3 juta itu bisa, asalkan memang dibutuhkan untuk menggerakkan usahanya. Tapi yang diingat kajianmu itu bukan pengajian yang sebatas memberikan pinjaman ya. Bukan pengajian cari modal ngutangi loh. Kita ini adalah kajianmu tuh namanya kajian memberdayakan umat. Ya, jadi yang kita sasar itu adalah apa namanya secara ruhani jamaah tercerahkan, secara ekonomi keluarganya semakin sejahtera.
Nah, pinjaman itu sebenarnya hanya salah satu caranya saja. Sebagai salah satu caranya untuk kan di situasi darurat di mana banyak rentenir, biar mereka nggak kemudian kayak rentenir kan minjem di tempat kita. Jadi biar nggak minjem di rentenir lagi. Kan karena di situasi darurat ya itu kita potong siklusnya dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya tidak berhenti di situ. Tapi kita itu ada kajianmu itu lah punya visi untuk mencerahkan secara rohani dan mensejahterakan secara ekonomi. Makanya kemudian kita pendekatannya dengan pengajian, belajar tentang akidah, akhlak, muamalah, keluarga sakinah dan lain-lain sebagainya. Dan secara kesejahteraan kita sebenarnya tidak hanya ingin berhenti di pinjaman, tapi juga pemberdayaannya. Di mana kita misalnya bantu mencarikan pasar, kita mencoba merapikan laporan keuangan, kita mencoba intinya hal-hal lain yang kemudian pada akhirnya outputnya adalah kesejahteraan keluarga yang semakin meningkat. Seperti itu. Tersentuh di bagian bantuin merapikan keuangan itu kayak itu high effort loh ya kan maksudnya di usaha mikro kan itu usaha mikro, betul. Mikro disuruh merapikan keuangan tuh kayaknya harus butuh kesabaran ekstra tuh. Nah, saya pengen kembali ke ibu-ibu ini, ibu yang terjerat rentenir itu mereka itu pinjam ke rentenir itu untuk utang konsumtif. Jadi kayak ya salah sendiri dong kamu pinjam rentenir, kamunya nggak bisa nahan nafsu belanja, atau mereka memang keterbatasan modal dan mau pinjam. Mereka bingung tuh. Mereka kenapa sih sampai pinjam ke rentenir itu kayak nggak tahu caranya, atau kayak lihat teman-temannya pada rentenir terus, atau ke bank mereka takut gitu, atau gimana sih? Pada awalnya adalah karena kebutuhan. Kebutuhan itu bisa untuk modal, bisa juga karena kebutuhan yang lain, misalnya sekolah anak misalnya. Awalnya karena kebutuhan memang. Tapi kalau mereka itu track record bayar rentenirnya itu disiplin, rajin, itu ketika lunas, sebelum lunas bahkan itu sudah ditawari oleh rentenir untuk minjem lagi. Jadi mereka awalnya butuh memang, tapi ketika mereka nggak butuh, itu oleh rentenir itu dalam tanda kutip dipaksa untuk pinjam. Jadi ketika mereka itu di pinjam selanjutnya sebenarnya mereka itu nggak butuh, tapi ditawari, diiming-imingi ya, pergi ke rumah, datengin ke warung atau ke pasar, langsung udah dikasih uangnya. Langsung tanda tangannya di belakang, pokoknya sesuatu yang membuat mereka akhirnya mau nggak mau pinjam padahal nggak butuh. Itu lalu kemudian di ujung-ujungnya mereka meminjam karena untuk gali lubang tutup lubang. Jadi ada suatu ketika jamaah yang pinjamnya itu sebenarnya pada awalnya cuma 2 juta, 3 juta, bunganya sangat tinggi ya. Bunganya sangat tinggi sampai mungkin bisa sampai berapa ya, mungkin intinya seminggu itu ngangsurnya bunganya hampir 2 kali lipat lah, intinya tinggi sekali. Lalu kemudian untuk ngangsur itu dia nggak punya uang, lalu kemudian pinjam ke rentenir yang lain. Tapi nggak bisa dari satu rentenir, harus dari 2 rentenir. Karena kan nggak hanya bayar pokok kan, tapi hanya bayar bunga juga. Dia pinjam ke rentenir yang lain. Begitu seterusnya, sampai dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, dari yang utangnya itu 2 juta, itu sampai beranak pinak 35 juta. 35 juta? Iya, dalam 3 bulanan. 3 bulan? Iya, itu awalnya dari butuh, kemudian diiming-imingi, lalu kemudian akhirnya hutang-hutang berikutnya itu karena untuk gali lubang tutup lubang. Dan itu enggak, uang 30-40 juta hutang itu enggak berwujud apa-apa. Cuma di kertas ya? Iya, di atas kertas. Nggak bisa buat beli apa-apa ya? Iya, betul. Seperti itu kondisinya. Dan itulah kenapa kita itu harus telaten ya, karena yang korbannya itu adalah masyarakat yang memang lemah secara ekonomi, lemah secara ilmu gitu juga, sehingga menjadi sasaran empuk bagi rentenir. Tadi waktu karena aku tahu bayangannya ibu-ibu itu kayak tadi waktu ditawarin sampai sekarang 3 bulan stres dengan ibu-ibu kayak gitu yang nggak punya penghasilan tetap, tahu-tahu kena 35 juta. Iya, betul sekali. Seru. Sampai di Telingo itu ada yang sampai rumahnya disita. Jadi ada satu kampung yang hampir semua terjebak rentenir, dan sampai karena terjebaknya itu kayak beberapa rumah itu udah mereka tinggali tapi bukan milik mereka sendiri, karena udah hak miliknya punya rentenir itu. Sampai segitu ekstrimnya. Ini benar-benar kerasa ya bisa.
Iya, berapa dari 2 juta rumah hilang lah ya, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Satu Betul. kampung bisa, karena itu maaf ya, karena aku nggak tahu ya, pemerintah nggak bergerak atau. Nah sebenarnya kan kalau pemerintah menyerahkannya ke lembaga keuangan kan memang. Jadi lembaga keuangan yang perbankan itu kan memang tugasnya perbankan. Cuma kan perbankan itu motivasinya adalah selalu bisnis, selalu profit gitu. Sehingga ngurus-ngurusi yang kayak ini kan ribet banget ya. Ngurusi jamaah, uangnya sedikit, terus kemudian harus telaten seminggu sekali kita ngurus mereka. Itu kan bagi lembaga keuangan yang besar itu kan nggak menarik. Nggak menarik, sehingga nggak ada insentif buat mereka seperti itu. Makanya ketika kajianmu tuh kita bergeraknya adalah sebagai yayasan kajianmu, sehingga yang kita maksimalkan adalah social impact. Walaupun secara finansial kita harus mencoba sustainable, tapi yang prioritasnya adalah social impact. Itu sehingga kemudian kita motivasinya itu nggak bertabrakan satu sama lain. Kalau misalnya kajianmu itu motivasinya adalah profit, yang akan kita sasar adalah pengusaha-pengusaha yang udah ya terus udah jalan, kita ajak pengajian gitu kan, kemudian kita duitnya udah ada, kita pinjaman, terus kemudian bagi hasil langsung bisa seperti itu gitu. Cuma kan kita falsafah dasar awalnya kan kita pengen men-solve problem tersebut, problem tentang masalah rentenir. Ada ini nggak tantangan nggak? Pasti ada ya. Kayak kalau aku sih bayangin ya, ngelawan rentenir yang mereka mungkin orangnya banyak, terus ngelawan mindset ibunya, mungkin mindset peminjamnya juga mungkin belum. Ini apa sih kajianmu? Dulu udah ada namanya atau? Sejak awal sudah ada. Ini masih kajianmu, jangan-jangan apa ada kayak gitu? Oh betul. Awalnya pas kita masih di rumah saya itu, ketika mau mencoba di masjid yang lain, itu ada yang ngira juga aliran sesat gitu. Iya. Kok pengajian kok utang-utangan ki pengajian opo ki mesti pengajian ini sesat dulu kan gitu. Biasa dulu kayak Haji Ahmad Dahlan kan pas benarkan kiblat itu kan juga dibakar masjidnya ketika macam-macam lah. Jadi tantangannya seperti itu. Tapi ya itu makanya insya Allah ada pahalanya, karena memang ada tantangannya. Kalau tidak ada tantangannya malah pahalanya sedikit kan. Tapi yang jelas kalau belajar dari sejarah pas Rasulullah itu dakwah di Madinah, dalam waktu 10 tahun dari awalnya itu umat Islam kan sangat terbelakang ya, dari segi ilmu, teknologi, ekonomi banyak hal terbelakang. Tapi dalam waktu 10 tahun itu bisa siap untuk memimpin dunia, memimpin berbagai tidak hanya di Jazirah Arab tapi sampai Afrika, sampai Spanyol gitu kan. Itu kan fondasi di bawahnya 10 tahun ini. Dan kalau kita pelajari itu dua hal. Pertama adalah pembinaan iman. Jadi iman itu harus dibina. Makanya masjid pas awal hijrah yang membangun masjidnya itu sebagai simbol bahwa pembinaan iman itu sebagai tonggak dasar yang sangat penting. Tapi jangan lupa bahwa di tahun kedua Hijriah itu yang dibangun adalah pasar sebagai simbol tentang pemberdayaan ekonomi. Jadi pembinaan iman yang bagus ditambah dengan pemberdayaan ekonomi itu bisa menjadikan umat Islam ini kuat. Dan ini kajianmu ideal ya, karena pembinaan iman di masjid, ekonomi di masjid gitu. Betul sekali. Sunahku di masjid sama dengan sunahku di pasar ya. Iya, betul. Semoga ikhtiar kami seperti itu. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kemudian kalau kita berbicara Indonesia mayoritas Islam kan, jadi kayak Indonesia maju ya, yang umat-umat ini harus maju gitu. Termasuk yang masih prasejahtera kan harus disejahterakan gitu, sehingga kemudian kalau secara kolektif nanti pun sebagai bangsa kita bisa maju. Betul. Jadi efeknya ini apa ya, kayak rentenir versi kebaikan ya. Kalau rentenir kan dari 2 juta jadi 35 juta. Kalau ini kita motong siklus itu, kasih kebaikan yang simple, cukup pengajian seminggu sekali, modal 500.000, tapi impactnya luar biasa ya. Dia lepas dari rentenir, kesejahteraannya naik, mungkin kalau sekarang ibadahnya lebih bagus lagi, ekonomi lebih bagus lagi gitu. Ini betul, insya Allah kesejahteraan semakin meningkat, pendidikan anak-anaknya semakin terjaga, kesehatan semakin terjamin, macam-macam lah. Tapi soalnya gini, unit terkecil dalam membangun peradaban itu adalah keluarga. Dan keluarga itu ya,
peran istri atau dalam hal ini ibu-ibu itu sangat instrumental sekali ya. Dan itu yang kita bina sekarang. Nah, sehingga harapannya dampaknya itu tidak sekedar ekonomi tadi, tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tapi secara rohani tercerahkan. Terus kemudian secara keluarga itu semakin sakinah dan akhirnya punya dampak-dampak lain. Karena kalau unit terkecil peradaban itu tergarap dengan baik, maka unit-unit yang lebih besar, level dusun, level kelurahan dan lain sebagainya akan semakin baik. Ya, jadi ini kayak kebaikan bunga tak berbunga ya, kebaikan Insya Allah. berbunga. Ya benar, karena tadi ada kayak quote aktivis siapa lupa, jadi kayak kalau kamu pengen naikin peradaban atau keluarga itu memperbaiki ibunya dulu ya, karena itu yang paling berpengaruh dengan kajian. Nah, jadi kajianmu itu gimana? Tiap hari Sabtu serentak di berbagai masjid atau gimana? Jadi acuannya setiap pekan sekali. Kapan ya? Itu di setiap majelis berbeda-beda. Tergantung kesepakatan ibu-ibu di majelis atau masjid tersebut. Oke, udah ada berapa masjid sekarang? Sekitar 16 sampai 20. 16 sampai 20, wow. Dan setiap pertemuan tuh ada yang ibunya gimana tuh kan? Dia sudah tersebar dan apakah waktu dikasih modal dari kajianmu dia bisa balikin juga? Jadi memang kita mereka meminjam kita untuk kemudian sudah jelas nanti penggunaannya untuk apa gitu kan. Misalnya untuk beli jemuran karena dia punya laundry misalnya, jadi harus jelas dulu kayak nanti pengalokasiannya gimana. Oke, itu buat sistemnya di Lalu kemudian dicairkan pas pengajian itu, dicatat di aplikasi. Kalau kemudian nanti ngangsurnya sudah juga ya? Oh ada berbasis Android. Ini biar memudahkan koordinasi pencatatan di setiap majelisnya. Berarti udah ada volunteernya juga ya? Nah, kita namanya Pamong Jamaah ya. Pamong Jamaah ada sekitar 40 lah Pamong Jamaah di beberapa tempat ya. Kalau kita pengen berpartisipasi gimana? Bisa nggak pakai SM sebagai Pamong Jamaah atau sebagai ibu-ibu mungkin? Boleh. Ada yang nonton di YouTube ini terus kayaknya ibu-ibu kan arena nih, dia harus kontak kemana atau mungkin sebagai donatur bisa? Ya sangat bisa sekali. Jadi wakafnya sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau jadi kayak gini misalnya yang membuat video ini kan juga sebagai wakaf teman-teman kan, untuk kemudian itu membantu sehingga syiarnya kajianmu lebih bisa diterima di masyarakat luas. Ya nggak ada waktu tapi punya uang, ya nggak apa-apa ngasih 100 juta gitu misalnya. Oh iya. Karena udah belajar bisnis tadi itu ya. Iya betul. Terus yang ada waktu terus bisa ngaji, bisa sebagai Pamong Jamaah ya tergantung punya kelebihan apa-apa gitu. Buka apa? Kajianmu ID atau apa? Kajianmu.id gitu. Kajianmu.id. Oke. Siap. Ke depan gimana nih kajianmu.id nih? Kita targetnya adalah kita bisa menebarkan manfaat semakin banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, alhamdulillah kita bersyukur di 2 tahun ini kita sudah membina hampir 400 jamaah di 616 tempat ini. Semoga ya dengan izin Allah dan doa teman-teman, dukungan teman-teman semoga bisa lebih banyak lagi. Sehingga kita bersama-sama bisa membina kesejahteraan ekonomi keluarga, masyarakat di sekitar kita, plus juga mencerahkan dari segi rohani. Tujuannya tentu nanti insya Allah kemudian Indonesia bisa bangkit, bisa melesat ke depan. Kan? Ini sesi interviewnya aku agak bingung mau nanya apa, tapi masih kebayang kena tadi tuh yang 2.035.000. Oh kasihan banget, speechless. Terharu campur sedih marah gitu. Ya oke. Terima kasih Imron inspirasinya. Ya masih banyak. Ya. Teman-teman semua langsung ikut kajianmu. Mau volunteer, mau donasi, mau ngajak ibu-ibu yang kena rem-rem buat tobat. Karena itu bukan kesalahan mereka ya. Mereka nggak ngerti gitu, diajak ikut kajianmu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Biar kayak YouTuber kayak ngomong apa? Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Like, comment, and subscribe. Instagramnya mau di share di sini? Instagram boleh kajianmu.id. Oke, thank you. Terima kasih. Ya. Guru ini. Oke, thank you. Bye.